ya, seperti biasa. Saya ini selalu menjadi langganan memberikan materi anti korupsi. Sudah tahun ketiga ya, sudah tahun ketiga dari tahun 2018. Lalu ini lagi. Tapi nggak apa-apa, happy-happy aja. Saya pikir saya tidak akan menggurui Bapak Ibu di sini karena saya pasti tahu Bapak Ibu pengenalannya, pemahamannya tentang korupsi pasti sudah cukup ya, pasti sudah cukup. Jadi saya paling di sini hanya kita ya diskusi lah kalau memang ada yang didiskusikan. Kalau nanti saya lagi nerangin terus ada, oh, Bu ada mau nanya silahkan. Karena saya pikir kita di sini belajar orang dewasa bebas mengemukakan pendapatnya dan orang dewasa itu biasanya pendapatnya rata-rata yang disampaikannya, apalagi di depan forum itu biasanya pasti benar, ya kan? Tidak ada saling menyalahkan, tapi kita akan diskusikan ya. Oke, Bapak Ibu, tadinya saya memberikan anti korupsi aja gitu. Nah, belakangan udah 6 bulan terakhir ini saya berpikir selain anti korupsi itu ada integritas sebenarnya yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi mulailah saya membongkar-bongkar kalau selain anti korupsi kita juga harus berintegritas. Kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih setiap pelatihan kesehatan ada anti korupsi? Kayaknya bosen deh, Bu. Mungkin ada yang begitu ya. Kenapa? Karena semua pelatihan atau dimanapun Bapak Ibu ikut pelatihan kesehatan, pasti ada materi anti korupsi. Dan materi anti korupsi ini sudah dijadikan materi penunjang di setiap pelatihan-pelatihan kesehatan. Walaupun mungkin ada yang di dalam hatinya berkata begini, nggak nyambung nih sama pelatihan Japsung penyuluh kesehatan, misalnya. Nggak nyambung nih, kita kan pelatihan teknis nih tentang perawat gigi misalnya. Ya, tapi apapun itu, semua kegiatan korupsi itu masuk di semua aspek ya. Jadi memang perlu disampaikan dan ini sudah merupakan perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan KPK. Makanya di setiap balai-balai latihan, di setiap dosen-dosen Poltekkes Kesehatan yang dibawa Kemenkes pasti ada penyuluh anti korupsinya KPK ya, bukan penyuluh anti korupsinya KPK tapi penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi di mana dilatih oleh KPK. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit pengantar kenapa ya anti korupsi ini ada terus kan gitu ya. Bapak Ibu, salam perkenalan dari saya ya. Kok Bu Asis kasih pantun? Saya lama di Riau. Saya aslinya sebenarnya Sumatera Utara. Orang Jawa kok Sumatera Utara? Biasa. Orang Jawa yang lahir di Sumatera Utara. Namanya Puja Kesuma. Putri Jawa kelahiran Sumatera. Ya, jadi saya lahir besar sampai akhirnya saya menikah, saya dibawa keliling. Dibawa keliling kemana? Saya pernah tugas di Jambi, saya pernah tugas di Padang, dan terakhir saya tugas di Riau 21 tahun. Dan Riau itu adalah the homeland-nya of Melayu Indonesia. Jadi sumber-sumber pantun yang asalnya dari Gurinda Melayu itu ada di Riau. Harus dibedakan dengan pantun Citiling, pantun Citiling, dan harus dibedakan dengan pantun Betawi atau pantun dari manapun atau pantun Sunda, pantun Jawa, ya karena kalau pantun Melayu biasanya dari kata-kata gurindamnya Melayu, makanya the homeland of Melayunya Indonesia itu ada di Riau. Oke Bapak Ibu, ini perkenalan. Tadi kata Bu Ria, langsung saja kalau mau kenal lebih dalam sama Bu Asih, ya. Yang jelas saya dokter gigi, basicnya saya dokter gigi, tapi saya PNS yang tidak pernah dibayar pemerintah untuk kerja cabut gigi, namal gigi di rumah sakit ataupun puskesmas. Loh, ya. Tapi tetap disyukuri, tetap dinikmati karena pada kondisinya saya terus jadi dosen. Pertama kali saya dosen kedokteran gigi Baitur Rahma. Saya dosen keperawatan gigi Jambi, jadi saya pernah di Jambi dan saya pindah ke Riau karena waktu itu suami saya pindah ke Riau tahun 99, tidak ada fakultas kedokteran gigi, tidak ada dosen tidak ada keperawatan gigi. Ya, akhirnya saya mencoba-coba menjadi Widya Iswara. Jadi memang Widya Iswara ini sudah lama sekali saya geluti dari tahun 99.
Kebayang sampai sekarang saya Widya Iswaranya udah cukup lama ya sebenarnya, karena SK pengangkatan pertama saya tahun 99 dan pada saat itu saya masih muda banget. Orang mikirnya jadi Widya Iswara pasti udah tua-tua kan begitu ya. Saya justru masih muda banget karena yaitu kecintaan saya menyampaikan sesuatu di depan kelas. Sudah terbiasa di depan kelas. Bukan berarti saya tidak cinta profesi saya dokter gigi. Saya dokter gigi yang masih praktek sampai dengan sekarang. Ya, saya masih praktek, saya masih terima pasien, dan saya masih cinta profesi saya. Saking cintanya, dan teman-teman pun sampai pernah mengusung saya menjadi ketua Persatuan Dokter Gigi Pekanbaru, pernah menjadi ketua Persatuan Dokter Gigi Provinsi Riau, ya, karena saya cinta dengan organisasi saya. Jadi ya, yang namanya wanita, wanita hebat itu, Kartini kan bilang gitu ya, saya berusaha pengen menjadi wanita hebat, tetap berguna buat orang banyak dan tetap berguna buat keluarga. Jadi biar gimana pun wanita harus maju. Ini masih semangat Hari Kartini nih, ibu-ibu yang di sini, ayo semangat Kartini kita ya, ibu-ibu ya, kan gitu ya. Oke, ya jadi saya Widya Iswara, saya dosen juga, saya dokter gigi juga. Saya pernah selingkuh. Weh, selingkuh apa nih? Saya pernah keluar dari Widya Iswara. Jadi sempat keluar Widya Iswara, tapi cuma sebentar. Saya pejabat struktural, kebetulan waktu itu dapat amanah sebagai wakil direktur medik keperawatan rumah sakit jiwa. Lah, dokter gigi jadi pejabat struktural. It's okay, no problem. Kenapa tidak? Perempuan harus bisa jadi apapun. Sekali lagi semangat saya selalu begitu sama anggota-anggota saya dokter gigi. Kalau saya bilang perempuan itu bisa jadi apapun, bisa dipelajarin. Dokter gigi loh, kok ngurusin jiwa? Siapa bilang nggak bisa? Bisa, ya. Alhamdulillah, saya meninggalkan sesuatu yang baik buat rumah sakit jiwa pada saat saya 3 tahun dulu. Ya, jadi saya sempat merasakan menjadi seorang pejabat struktural. Jadi merasakan bagaimana saya mengelola suatu menjadi seorang manajer di suatu rumah sakit, bagaimana saya mengelola menjadi seorang pejabat di mana saya harus memimpin, di mana saya harus mempunyai wewenang besar, di mana saya harus merencanakan sesuatu terkait pengadaan barang jasa, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan korupsi, terkait dengan gangguan-gangguan kepada saya, yaitu tentang korupsi. Itu banyak. Nanti kita bisa bercerita di sini. Ya, jadi akhirnya ternyata Allah kasih saya kesempatan untuk menjadi pejabat tuh hanya 3 tahun, karena saya sendiri nggak kuasa dan tidak sanggup. Lagi-lagi panggilan menjadi seorang Widya Iswara, memanggil kembali karena saya tidak suka sebenarnya di balik meja yang kerjanya jadi pejabat itu kan marah-marah, jarang mau senyum karena terlalu banyak permasalahan yang diperintahkan terlalu banyak. Nah kalau jadi Widya Iswara seperti ini nih, happy, ngajak teman-teman di sini senang-senang, ngajak teman-teman diskusi. Lihat deh Widya Iswara yang mengajar di kelas ini kemarin-kemarin, Buria dan teman-teman pasti semuanya ngajak Bapak Ibu bahagia, benar kan? Benar kan, ngajak Bapak Ibu bahagia, mendapatkan ilmu. Nah, passion saya ternyata di situ gitu. Tidak menjadi seorang pejabat. Kembalilah saya menjadi Widya Iswara dan akhirnya saya bergabung di BBPK Ciloto dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi masuk 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Oke. Itulah sekilas pintas pekerjaan. Kalau pendidikan saya sudah nggak usah bacain lagi, Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang jelas nah ini nih, saya suka kasih ini bukan berarti saya, Bu As itu sombong banget ngasih seperti ini. Saya cuma pengen ngajak Bapak Ibu di sini, bila ada yang berminat menjadi penyuluh anti korupsinya KPK. Bisa nggak? Bisa. Bukan berarti harus Widya Iswara. Tidak. Untuk menjadi penyuluh anti korupsinya KPK, dari profesi apapun boleh. Karena teman-teman saya sesama penyuluh anti korupsi dari KPK itu kebanyakan adalah orang-orang yang mau bicara, orang-orang yang mau menyampaikan sesuatu ke orang lain. Jadi ada guru TK, ada dosen, ada guru SD, ya kan? Ada remaja Karang Taruna, ada
Pokoknya dari segala profesi ada, asal mau meluangkan waktunya. Kan begitu. Kalau saya punya beban, ya saya harus sampaikan tentang anti korupsi karena saya di pelatihan. Nah, kalau mereka di pertemuan-pertemuan masyarakat, di Karang Taruna berarti di pertemuan remaja, kan begitu ya. Kemudian yang jelas, Bapak Ibu main-main ke websitenya KPK, ada ACLC KPK. Jadi khusus pendidikan anti korupsi itu ada di namanya ACLC KPK. Itu bisa mendaftar. Kalau dibuka tentang kesempatan untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi, karena penyuluh anti korupsi KPK itu belum banyak se-Indonesia. Kalau nggak salah masih 1000-an. Padahal yang harus kita sampaikan ke masyarakat, ke orang-orang tentang pendidikan anti korupsi itu banyak. Masyarakat kita banyak dan korupsi itu masih juga merajalela. Masih sudah merasa masyarakat mengatakan ini adalah suatu perilaku yang biasa, ini merupakan budaya, ini merupakan kebiasaan, ini sudah satu sistem, Bu. Nah, begitulah orang-orang selalu. Dan kami di sini tentu pengen buat sesuatu, ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi boleh daftar. Syaratnya ujian online. Ujian online, daftar, kemudian lulus, baru dilatih oleh KPK. Dilatihnya pun nggak lama, paling juga sekitar 3 hari, kemudian disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional BSN dan keluarkan sertifikatnya kalau lulus ya, Bapak Ibu. Oke. Sedikit di pengantar. Sekarang saya pengen Bapak Ibu kita brainstorming, ya. Brainstormingnya apa? Coba Bapak Ibu tuliskan sesuatu kata, satu atau dua kata. Ya. Bila mendengar kata korupsi, apa yang terlintas di pikiran atau hati Bapak Ibu sekalian? Ya, coba tulis di chat satu atau dua kata, nggak usah banyak-banyak. Kata apa yang terlintas mendengar kata korupsi? Yuk, silakan. Saya lihat chatnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, penyalahgunaan kepercayaan, politisi, uang, jahat, no, yes, no. Uang negara disalahgunakan negara, wah panjang banget, tapi nggak apa-apa. Merugikan orang lain, mengambil yang bukan haknya. Oke, silakan Bapak Ibu. Pejabat, waduh, takut saya, makanya saya takut jadi pejabat. Ya, oke. Pejabat. Oke. Tidak menyalahkan wewenang, mengambil hak orang lain yang tidak seharusnya, suap. Oke, salah satu tindakan korupsi atau klasifikasi korupsi adalah suap. Merugikan, maling. Wah, Bu Anies luar biasa maling ya, Bu ya. Oke, dosa. Oke. Apa lagi? Silakan. Ayo Bapak Ibu keluarkan semuanya. Saya senang aja kalau ada yang bisa berbagi di sini. Kenapa? Karena saya suka buka-buka lagi chat-chat tulisan Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, kadang-kadang saya kumpulin jadi satu-satu. Yang bilang licik berapa ya? Yang bilang tikus berdasi berapa ya? Yang bilang serakah biasa berapa ya? Kan gitu ya. Kenapa? Saya ini peneliti, Bu. Saya ini peneliti khusus kualitatif. Jadi saya suka melihat hal-hal kalau apa yang saya sampaikan, kemudian nanti saya kumpulkan, kemudian nanti saya akan interpretasi, oh ternyata untuk pelatihan ini sebagian besar menyatakan begini, kan gitu ya. Oke, Pak Mursalin, adanya kesempatan, tidak jujur. Oke, ya. Karena semua yang di chat kerekam di panitia, kerekam di saya. Menurunkan derajat. Oke, silahkan. Oke, ya. Silakan teruskan. Yang jelas, apabila mendengar kata korupsi yang terlintas di benak kita, di hati kita, kita tuangkan dalam tulisan chat, semuanya, kesimpulannya, perkataan negatif. Benar nggak? Kata-kata negatif. Jadi korupsi itu adalah sesuatu hal yang negatif. Isinya yang sudah Bapak Ibu tulis di sini semuanya. Ini bukan hal yang baru lagi. Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya korupsi itu apa, ya. Jadi saya hanya mengumpulkan saja di sini, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi bila mendengar kata korupsi,
jelek-jelek banget kata-katanya, nggak ada yang positif sama sekali. Nah, hasil belajar kita hari ini sampai 10.30 ya, peserta mampu memahami anti korupsi dan integritas di lingkungan kerja. Ya, kalau ini kan hasil belajar di sini. Kalau saya ditanya, saya semuanya mau anti korupsi, integritas, Bapak Ibu terapkan tidak hanya di lingkungan kerja, tapi di mana? Di keluarga, di masyarakat, di lingkungan dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, berjiwalah menjadi seorang anti korupsi dan orang yang memiliki integritas cukup baik dan cukup tinggi. Oke. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran ini, indikator hasil belajarnya, Bapak Ibu tahu konsep korupsi. Saya sudah pancing tadi yang pertama. Ya. Bapak Ibu tahu anti korupsi. Nanti kita lihat. Ya. Bapak Ibu tahu tata cara pelaporan korupsi. Bapak Ibu tahu tentang gratifikasi. Gratifikasi. Karena yang paling sering kena ini adalah gratifikasi. Kalau saya lihat dari 7 klasifikasi korupsi nanti yang akan saya lihatkan ke Bapak Ibu, itu paling banyak PNS model kita begini, kita nggak sadar kalau kita sebenarnya sering mendapatkan gratifikasi. Ya, nanti kita lihat. Yang terakhir, tambahan satu lagi, kita tahu tentang integritas. Ya, oke Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf lagi nih, saya mau minta lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong coba lagi tulis di chat. Ya, tadi kan sudah tahu nih tentang korupsi. Nah, sekarang saya minta nulisnya tidak 1 atau 2 kata. Tapi apa yang pernah Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu alami tindakan korupsi yang sangat Bapak Ibu benci. Apakah pernah merasakan sendiri? Apakah pernah melihat orang lain? Apakah pernah lihat di TV? Yang jelas tindakan korupsi apa yang paling Bapak Ibu benci? Kalau bisa sih yang pernah dialami, kan begitu ya. Tulis di chat. Ini tidak 1-2 kata, tapi boleh dalam kalimat. Oke, silakan. Saya tunggu. Ya, kalimat. Tindakan korupsi apa yang pernah Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu rasakan, dan Bapak Ibu benci banget? Yuk, saya lihat ya chatnya, silakan. Mengambil hak masyarakat. Oke, Bu Herlinda. Korupsi Al-Quran dengan bansos. Ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Dana bansos, korupsi bansos saat pandemi, luar biasa di TV, ya, menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, iya, ini paling sering dan kita tidak sadar, ya, tidak sadar. Biasanya pemenang proyek orangnya itu lagi, kenapa? Sudah terjadi sesuatu persekongkolan di situ, ada konflik kepentingan, dana sosial untuk diambil kepentingan pribadi, oke, benar, Bu Fitri, oke, silakan, oke. Kalau yang pernah dirasakan sendiri, silakan kalau mau nulis. Dan kita benci banget mengambil hak orang lain. Ada yang mengambil uang program puskesmas untuk kebutuhannya, setelah itu nggak ngaku, maling. Benar ya Pak ya, maling. Suap, mempercepat administrasi. Sering banget, sampai sekarang ternyata masih ada, masih berani ya. Masih berani banget kan gitu ya. Oke, apa lagi? Dan kita benci banget. Tuh berani nulis puskesmas punya. Ya kan? Suap untuk mempercepat administrasi. Oke, terima kasih. Pak Kaprin. Ya. Korupsi waktu. Ayo hati-hati. Korupsi waktu, gaji jalan terus. Males datang kerja. Korupsi. Tanya hati, bener nggak sih? Ya, makan gaji buta, males datang kerja, ya kan? Aduh, sedih lah pokoknya. Oke, silakan. Demi kepentingan jabatan kinerja nol. Waduh, saya pernah jadi PPTK, tapi ternyata uang operasional udah diambil duluan sama KPA, tapi yang ganti kerugian PPTK. Lapor sama saya. Karena saya pernah jadi KPA, Bapak Ibu, saya wakil direktur. Saya jadi KPA, di bawah saya ada PPK, di bawahnya lagi ada PPTK. Dan itu saya paling ribut kalau sudah permasalahan yang begini-begini.
Kenapa? Karena yang menjadi kuasa pengguna anggaran adalah saya kan. Tanpa tanda tangan saya, dana nggak keluar. Tanpa tanda tangan saya, rencana nggak jalan. Kan begitu. Jadi nggak boleh, nggak boleh. Tapi ya itulah. Ya sudah susah. Kitanya idealis yang di bawah bermain. Susah. Datang lambat, cepat pulang. Ya, tapi nuntut kapitasi full. Wah, ini orang puskesmas nih. Oke, masuk absen tapi nggak kerja, pas pulang absen lagi. Ini namanya 704. Bapak Ibu pernah tahu 704? Absen jam 7, kosong, 0 tengahnya, jam 4 balik lagi, absen pulang. Kerja asal hadir. Ya kan? Kerja asal tapi hadir ya. Penyiapan anggaran tidak sesuai dengan dana yang ada. Luar biasa. Luar biasa ya, pengetahuan Bapak Ibu sebenarnya sudah cukup banyak di sekitaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebenarnya benci banget. Ya, tapi ya sebisa mungkin kita usahalah atau bilang deh sama teman-temannya, "Gi deh ikut pelatihan di BPPK Ciloto, itu anti korupsinya nanti ketemu sama Bu Asi," kan gitu ya. Mari kita cuci kan begitu ya. Bismillah. Oke. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, ya silakan kalau ada yang masih mau nulis, nggak apa-apa, yang mau ngetik nggak apa-apa karena terekam, ya akan terekam, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah ngechat yang pertama, kita sudah chat yang kedua. Chat yang pertama tadi tentang korupsi, itu apa? Chat yang kedua, contoh-contoh korupsi yang pernah Bapak Ibu lihat dan tindakan berisiko korupsi apa saja yang pernah Bapak Ibu lihat. Sekarang coba saya minta semuanya tangannya di depan seperti saya. Oke, coba begini. Yes. Oke. Nah, Bapak Ibu bayangkan di tangan kanan itu adalah chat pertama. Yang isinya korupsi. Itu adalah serakah, busuk, ya kan, pencuri, maling, ya ngambil uang negara, ya korupsi bansos, ya kan, obat rompi orange, mungkin selalu bahasanya kan yang jelek-jelek semua, ya. Oke, itu di tangan kanan. Di tangan kiri tadi adalah contoh-contoh korupsi yang barusan Bapak Ibu tulis. Ya, yang barusan ditulis. Pertanggungjawab anggaran tidak sesuai, dana bansos, kemudian apa lagi? Korupsi waktu dan lain-lain yang semuanya jelek-jelek. Oke. Kanan dan kiri ada suatu hal yang negatif yang tadi barusan Bapak Ibu tulis di chat. Kebayang numpuk semuanya di sini, dan Bapak Ibu akan pelan-pelan mari kita hancurkan, kita tangkupkan tangan kita berdua, keduanya kita tangkupkan, mari kita remes, kita hancurkan bagaimana kita benci sama korupsi yang sudah dicat tadi. Oke, mari hancurkan, kita menghancurkan sesuatu korupsi yang ada di tangan kita tadi, chat 1, chat 2. Buang jauh-jauh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang namanya korupsi, yang barusan kita tulis di chat, 1, 2, sudah kita buang jauh-jauh dari tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak kena lagi ke tubuh kita, karena kita sudah jaga tubuh kita, diri kita, dengan yang namanya nanti sikap-sikap anti korupsi yang akan saya sampaikan. Ya, yang jelas kita buang dulu, supaya diri kita enak, diri kita bersih. Sekarang, baru nanti saya akan masukkan anti korupsi, tapi kita pelajari dulu. Selain yang tadi sudah Bapak Ibu tulis, tapi kita buang dulu ya. Ya, kita buang. Bukan berarti nanti nggak mau denger, kan udah tahu korupsinya udah dibuang, nggak mau denger lagi. Tapi perlu kita tambah wawasan ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, ya. Nah, inilah yang tadi Bapak Ibu tulis. Ada suap, ada gratifikasi, ya kan, ada kwitansi kosong, ada bukti fiktif, contohnya kwitansi kosong, dana taktis, pinjam uang kantor, pakai peralatan kantor, pakai ini kantor, korupsi waktu. Tapi habis itu nggak diganti. Ya, sadar nggak sih kadang-kadang kecil, suatu perbuatan yang kecil itu adalah perbuatan yang negatif yang Bapak Ibu nggak sadar. Mungkin Bapak Ibu pernah bawa misalnya sesuatu, kertas lah, anakku mau ngeprint nih, ada makalah di rumah yang harus dikerjakan oleh sekolahnya. Kertas nggak ada, ngambil kertas kantor, bawa pulang, terus di print di rumah.
Atau bawa flash disk anak ke kantor karena di rumah nggak ada printer, di print di kantor, dibawa lagi pulang kasih ke anak. Saya tanya, itu adalah contoh yang sangat sederhana. Pernahkah Bapak Ibu buat? Bisa jadi. Dan kita nggak sadar, nggak apa-apa, dikit kok. Korupsi nggak Bapak Ibu? Korupsi. Kenapa? Kita pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan kita nggak sadar. Yang kecil-kecil begitu tuh contohnya. Ya kan? Nah, kalau memang kita dikasih fasilitas kantor, ya pakai fasilitas kantor untuk pekerjaan kantor. Kan gitu. Nah, kemarin ada yang ekstrim sama saya. Ngecas HP di kantor, itu korupsi. Wah, rame. Ya kan? Ngecas HP di kantor korupsi. Saya sendiri angkat tangan, ampun, saya bilang, jangan sampai dramatisir seperti itu, mendramatisir seperti itu. Saya bilang, terus terang saya memang bawa handphone. Dan handphone ini banyak urusan kantor, benar nggak? Kita banyak koordinasi di kantor, ya kan? Di HP. Ya jangan terlalu sampai ekstrim begitu, Pak. Saya bilang. Ya kan? Ya kalau kita mau bagi sementara handphone ini ada urusan keluarga juga, ada urusan kantor juga, ya kan? Nah, kita boleh lah sampai begitu, Pak, please jangan terlalu ekstrim, saya bilang. Ya kan? Tapi kalau fokus khusus untuk yang kepentingan pribadi, barulah jangan, kan begitu, harus dipilah-pilah. Ya kan nggak lucu, di kantor seharian handphonenya nggak dicas, padahal kita banyak koordinasi kantor juga. Walaupun begitu kita juga perlu untuk kepentingan pribadi, bisa jadi ada telepon penting dari keluarga, ada informasi penting dari keluarga yang harus kita juga terima, ya seperti itu boleh. Tapi ya pandailah memilah-milah dalam suatu pekerjaan, yang penting kembali lagi ke hati nurani. Karena kuncinya korupsi itu adalah ke hati nurani. Ini benar nggak sih yang kita lakukan? Kan begitu ya. Oke. Bapak Ibu. Ya, ini tadi. Saya nggak mau jelasin lagi. Ya, karena Bapak Ibu sudah sampaikan tadi di cek pertama. Ya, korupsi dari corruption atau bahasa Latin corruptus, bobrok, busuk, rusak, perbuatan tidak baik, dari bahasa Yunani curang, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, ya. Oke. Nanti saya kasih bahannya ya Bapak Ibu ya. PPT ini. Nah, PowerPoint-nya maksud saya. Jadi detailnya bisa dipanjangin. Itu kejahatan luar biasa, rusak, buruk, suka menerima uang sogok, menyelewengkan barang milik negara dan lain-lain. Dan yang paling sering, karena tadi ada yang nulis pejabat, dan yang paling sering terkena, yang paling sering disorot, itu adalah siapa? Pejabat. Dalam satu hal. Bukan berarti yang nggak pejabat bisa nggak kena, bisa. Bapak Ibu mungkin sering dengar berita, ada korupsi namanya berjamaah. Ya kan? Dalam satu rumah sakit, dari mulai direktur, sampai wakil direktur, kemudian yang terkait di bawahnya, kepala bidangnya pun bisa terkait. Malah pernah saya dengar sampai belasan orang diangkat. Kenapa? Karena saling terkait. Semuanya. Diangkat beramai-ramai korupsi berjamaah. Ya, dan rata-rata yang kena memang adalah pejabat. Karena memang tidak bisa ngelak. Seperti saya, pada saat saya menjadi wakil direktur. Ya, itu udah terkait dengan jabatan. Begitu SK jabatan saya keluar sebagai wakil direktur, pejabat eselon 2 pada saat itu, Provinsi Riau, langsung keluar SK KPA dari gubernur. Karena yang namanya pejabat eselon 2 itu adalah KPA. Ya, kuasa pengguna anggaran. Nggak bisa ngelak, kita nggak bisa nolak. Nah, pada saat saya memilih PPK, ya, pejabat pembuat komitmen, itu adalah kan kabit-kabit saya. Ya, kabit-kabit saya. Nah, mereka bisa ngelak. Kenapa? Saya yang menentukan. Syaratnya PPK apa? Oh, harus sudah ikut lulus pengadaan barang jasa. Kan begitu kan? Syaratnya kan harus itu, harus sudah lulus. Kalau enggak, senang. Malah kadang-kadang pejabat itu nggak mau ikut. Kalau dia orangnya yang bersih, kadangnya nggak mau, Bu. Tanggung jawab saya besar. Jadi PPK itu berat. Nah, kalau saya nggak bisa. Karena KPA terkait dengan jabatan, dan itu untuk menjadi seorang jabatan, menjadi seorang pejabat, dan itu
sudah resiko. Karena pada saat itu saya lulus asesmen eselon 2 dan lulus, mau nggak mau, aduh ampun ya. Tapi ya itulah kondisinya, ya. Jadi berat. Dan sekali lagi memang selalu terkait dengan pejabat. Makanya jadi pejabat tuh nggak enak dan berat, ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, ini pengertian korupsi. Saya juga nggak mau bacakan. Bisa Bapak Ibu lihat dari undang-undang ini, yang jelas begitu korupsi. Minimal penjara 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda minimal 200 juta, paling banyak 1 miliar. Waduh, apakah korupsi yang kecil juga seperti ini? Bisa jadi. Ya, tergantung nanti proses pengadilan. Yang jelas, mari kita jauhi dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi korupsi. Ya. Yang jelas ada motif, ada keuntungan yang diraih, terutama kepentingan pribadi terkait dengan jabatan, wewenang, dan selalu berpikir berlindung di balik pembenaran hukum, berbalik ini sudah jadi budaya, berbalik ini mengatakan ini jadi suatu sistem, yang jelas ada kaidah kejujuran yang dilanggar di situ, ya, dan yang jelas sekali lagi kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau jadi pejabat, ada yang bilang selamat ya, kalau ada ketemu orang atau siapapun yang dilantik jadi pejabat mengucapkan alhamdulillah, saya langsung begini. Kenapa? Jadi pejabat itu berat. Harusnya bukan alhamdulillah. Apa dong yang diucapkan? Innalillah. Innalillah. Jangan alhamdulillah. Hari ini terus di medsos, alhamdulillah hari ini dilantik menjadi kepala bidang ini. Alhamdulillah hari ini dilantik jadi kepala puskesmas, dengan bangganya. Dengan yakin merasa, oh Agus sekarang pakai baju besi, Agus sekarang pegang jabatan. Bodoh enggak? Bodoh kalau saya bilang. Berat. Karena itu dia harus pegang amanah. Dia dikasih kepercayaan sama orang. Orangnya dia bisa amanah apa enggak. Begitu tidak amanah, dosa masuk sama dia banyak. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan jabatan. Saya selalu bilang jabatan itu ibarat selendang yang disampirkan sementara di pundak. Jabatan itu ibarat peci sama laki-laki yang hanya ditaruh sementara di atas kepala. Disenggol orang pecinya, jatuh. Bisa nggak? Jatuh. Disenggol orang selendangnya, jatuh. Jadi jabatan itu sifatnya sementara. Jangan bangga dengan jabatan, apalagi pada saat Anda duduki jabatan, Anda berlaku tidak baik atau berlaku korupsi, maka orang akan menganggap begini pada Anda. Jadi jangan pernah katakan, alhamdulillah jadi pejabat ya. Jadi pejabat tuh nggak enak. Kayak saya kabur. Ya, jadi koruptor itu sudah bosan makan lezat, maunya makan uang rakyat. Ya, koruptor itu cuma bikin sampah numpuk. Ya, oke. Itu klasifikasi korupsi. Undang-Undang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya, yang pertama sekali klasifikasi korupsi itu adalah keuangan, kerugian keuangan negara, dan ini biasa terkait dengan jabatan. Ada suap, ada gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ya, ada konflik kepentingan dalam pengadaan. Apa itu? Pengadaan barang jasa. Hati-hati, jangan tergiur, jangan merasa, wah ada proyek gede. Jangan merasa jadi pejabat terus ada yang ngomong, wah enak ya tempatmu, basah itu. Pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Basah itu. Mikirnya apa? Bisa dapat keuntungan kan? Utuh. Ya. Waduh, ya ampun, apa sih yang dicari? Tempat basah. Itu namanya kalau udah basah licin. Kalau udah licin bakalan bisa jatuh. Bener nggak? Bisa jatuh, terjerembab. Jatuh kemana? Mau jatuh ke neraka apa jatuh ke penjara? Ya, jadi nggak usah, oh, selamat ya udah jadi ini. Kalau saya sih, ya amanah ya. Selalu bahasa saya begitu. Saya nggak pernah selalu ucapkan kepada orang yang menduduki jabatan, selamat. Karena saya tahu dia punya beban berat. Paling saya bilang, amanah, kamu dipercaya oleh rakyat. Hati-hati.
Ya, oke. Nah, dari tujuh klasifikasi korupsi, ya, apabila ditambah satu, nah ini apa tambah satunya? Menghalangi proses penindakan. Apabila sudah terjadi pelanggaran 7 ini tadi oleh salah satu pejabat, oleh salah satu oknum, ada yang coba-coba menghalangi terjadinya proses korupsi, sudah terjadi proses korupsi, kemudian menghalangi proses penindakan terhadap orang tadi, keluarganya lah, istrinya lah, disembunyikan, dokumen dibakar, dokumen dibuang, dokumen dipalsukan misalnya. Itu kan proses apa? Menghalangi penindakan. Ini juga yang menghalangi pun terangkat. Ya, terangkat. Jadi jangan pernah coba ya Bapak Ibu ya. Oke. Gratifikasi, suap, pemerasan. Ini mirip. Yuk kita brainstorming. Ya. Gratifikasi, suap, pemerasan. Kalau yang mau bicara sama saya boleh. Yuk. Gratifikasi itu apa kata kuncinya? Apa kata kunci gratifikasi? Izin Bu, saya. Oke, silakan Pak Arudin. Yes. Kalau gratifikasi menurut saya dia bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang atau hadiah-hadiah kecil yang diberikan kepada seseorang untuk memperlancar urusan yang bersangkutan. Terima kasih. Oke. Yes. Jadi gratifikasi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bisa barang untuk memperlancar proses yang diinginkannya, kan gitu ya, proyeknya misalnya. Apa bedanya sama suap, Pak? Kalau suap apa berarti? Ayo, siapa yang bisa tambahkan? Yuk, gratifikasi, suap, pemerasan. Ini mirip nih ketiganya. Makanya slide saya seperti ini. Gratifikasi, suap, pemerasan. Kalau suap apa? Biasanya kalau yang disuap itu apa? Yang dikasih? Uang apa barang? Suap lebih dalam bentuk uang, Bu. Suap dalam bentuk uang. Disuapi pakai duit. Ya, kan? Oke. Kalau peras, Pak? Kalau pemerasan, permintaan yang langsung maupun tidak langsung kepada orang lain itu atas perintah dari yang bersangkutan, bukan sifatnya bukan pemberian. Oke, jadi kesannya apa? Ada pemaksaan di situ ya, Pak ya? Ada pemaksaan. Iya, ada pemaksaan di situ. Jadi ingat kata kuncinya. Gratifikasi itu biasanya dalam bentuk berupa apa? Nah, kalau misalnya begini nih. Saya nih pada saat jadi wakil direktur pada saat itu, ya. Proyeknya udah selesai nih, rekanannya udah selesai. Udah dicairkan dananya semua, sudah dibayar, pertanggungjawabannya udah selesai. Pertanggungjawaban udah selesai nih. Misalnya pengadaan yang contoh kegiatan yang pernah saya bawahi. Oh nih, pengadaan baju-baju seragam buat pasien jiwa misalnya. Ya kan? Kan ada ya, pengadaan baju seragam buat pasien. Terus tukang jahitnya udah datang. Terus udah dibayar, udah selesai, bajunya udah diberikan, malah pasien-pasien udah pakai nih. Udah pakai baju seragamnya, udah selesai. Ya kan sudah ada tanda terima. Terus datang nih penjahitnya ke saya. Bu, terima kasih ya Bu, udah selesai. Ya, sudah selesai kegiatannya. Terima kasih, kami sudah dibayar. Saya cukup senang lihat pasien-pasien tadi sudah pakai baju yang saya jahit, Bu. Kan gitu. Ini Bu, ada sedikit keuntungan dari kami. Terus dia kasih saya duit, masukin dalam amplop, ditaruh di atas meja saya. Menurut Bapak ini apa? Menurut Bapak Ibu? Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Iya. Apa itu tandanya? Ucapan terima kasih. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Ya, selain ucapan terima kasih uang, ternyata saya dikasih parcel gede. Ya kan, ada coklat, ada kue, ada barang-barang yang kering-kering lah.
parcel kayak parcel lebaran gitu, ya kan? Nah, Bu, itu gratifikasi nggak? Gratifikasi, Bu. Gratifikasi, Bu. Jadi duit pun bisa masuk gratifikasi. Terus gimana Bu Asi terima nggak? Izin Bu memotong Bu. Saya takut. Saya paling bilang, saya sudah nolong program saya, sudah selesai kegiatan saya, cukup karena saya ada honor KPA. Benar kan? Saya ada honor KPA. Saya duduk di sini sebagai wakil direktur, saya ada tunjangan. Cukup, nggak perlu. Sudah nolong kegiatan rumah sakit jiwa, saya lihat baju yang Anda buat bagus, pasien-pasien saya jadi seger dan cantik-cantik dengan baju barunya, cukup. Ya, sombong banget Bu Asi. Ya, kondisinya seperti itu, ngapain? Cari kerjaan, cari uang-uang yang nggak benar. Walaupun sudah selesai kegiatannya. Ya, tapi tetap gratifikasi. Nah, dia pinter. Ya, setelah ditolak, dia bawa uangnya keluar, dia jatuhkan ke sekretaris saya. Di luar. Sekretaris saya jerit-jerit di luar. Bu, dia ngasih nih, diapain. Ya kan, kejar, kembalikan. Kejar, kembalikan. Ya, atau kita laporkan kemana? Ke UPG, unit pelaporan gratifikasi kantor. Karena begitu dia berani ngasih, dia memberi, dia pun bisa kena hukum. Saya kalau saya terima, saya kena hukum. Jadi cari yang untung enaknya apa? Kalau dia tinggalkan, lepaskan aja uang tadi, amplop tadi, yang dari sekretaris saya laporkan ke UPG. Unit pelaporan gratifikasi. Di mana? Di tiap-tiap kantor itu biasanya punya UPG. Oke, itu contoh gratifikasi. Nah, terkait suap dengan kasus yang mirip. Ya, apabila tukang jahit yang mau buat pakaian rumah sakit jiwa nih banyak nih untuk pasien-pasien rumah sakit jiwa nih. Ada 3 tukang jahit. Ya, dari 3 ini saya masih mikir yang mana ya? Kan lelang, ya kan lelang. Nah, Pak, di pelelangan dia harus kondisikan, Bu, tolong nanti spesifikasi spek baju seragam yang diberikan harus ke arah saya ya. Tenang, Bu. Ya kan? Nanti saya kasih. Ini kegiatan belum jalan, tapi dia kasih uang sama saya. Supaya tukang jahit itu yang terpilih. Supaya tukang jahit itu yang terarah ke dia dengan spesifikasi yang begini. Karena kain kami begini, ini begini. Nah, kuasa itu siapa yang buat spesifikasinya? KPA kan. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Dia kasih uang sama saya. Nah, itu apa namanya? Suap. Karena kegiatan belum selesai. Supaya dia yang menang maksudnya. Supaya dia yang menang. Ya, supaya dia yang menang, dia kasih suap saya, dia kasih uang sama saya supaya dia menang. Nggak ada cerita. Ya, oke. Nah, pemerasan gimana caranya? Benar yang dibilang Pak Ildin tadi. Kenapa? Contohnya yang tadi. Tukang jahit lagi untuk buat baju pasien tadi. Ya kan? Saya bilang dari 3 tukang jahit tadi, ya, saya mau tukang jahit ini yang menang. Ya, terus saya panggil staf saya panggil PPK saya. Hubungi tukang jahitnya, dia bisa berapa kasih kita. Ingat ya, dari sekian ratus juta, dia berapa persen bisa kasih kita. Kalau dia nggak bisa kasih 20%, jangan menangkan. Nah, itu apa namanya? Pemerasan dengan kasus yang sama. Jelas nggak Bapak Ibu? Jadi bedanya sangat ya. Jadi kalau gratifikasi itu adalah ucapan terima kasih, suap itu adalah supaya dari siapa? Dari yang bukan pemegang proyek, dari yang rekanan tadi supaya dia menang, dia nyuap saya misalnya. Kemudian kalau yang pemerasan berarti dari saya. Saya mau untung nih dari proyek yang saya punya. Berapa persen bisa kasih saya? Bilang sama dia, kalau nggak bisa kasih 20%, berarti dia nggak kita menangkan. Nah, itu apa? Pemerasan. Duh, ya. Keren banget ya jadi pejabat ya. Oke, jelas nggak? Ada pertanyaan? Iya, sedikit Bu. Oke, silakan Pak Endar. Terima kasih Bu. Mungkin yang pengen dapat ilustrasi sederhana untuk gratifikasi Bu. Kalau suap kan
lebih terlihat sebetulnya, ya Bu. Saya coba implementasikan dalam bentuk sederhana. Kita itu JPPKM, Bu, keluar masuk desa, kampung, ya Bu. Begitu pulang, kita sering dibawain, Bu, telur ayam, dibawain sayuran, bla bla bla. Hal-hal yang memang menurut kita memang tidak terkesan tidak bernilai, ya Bu. Tetapi ini apakah masuk ke dalam kalimat gratifikasi tadi, Bu? Kalau ditolak kan sayang, Bu. Ditolak sayang. Nah, sekarang gini, ya kan? Kembali lagi ke diri kita, ya. Ada konflik kepentingan nggak di situ? Konflik kepentingan yang menguntungkan secara pribadi. Apakah cuma sekedar hubungan silaturahmi? Karena selalu orang bilang orang timur. Ya, orang timur itu biasa tuh ngasih ucapan terima kasih. Orang timur itu biasa itu selalu nerima oleh-oleh sesuatu dari seseorang. Ya. Nah, Pak Hendar dikasihnya secara pribadi atau rame-rame? Rame. Biasanya kalau kami penyuluhan kan Bu, bisa 2 orang, bisa 3 orang, ya begitu pulang dibagi Bu, yang dapat terong, dapat. Kalau itu saya pikir nggak ada kepentingan pribadi di situ, tapi apa? Dan semuanya dapat rame-rame kan? Iya kan? Semuanya dapat rame-rame kan? Tidak ada kepentingan, tidak ada yang merugikan Dapat negara. Bu, cuman ternyata terong. Kenapa terongnya? Dapat Bu, tapi ternyata terong sama pisangnya itu 1 bakter Bu. Kalau panuron tuh dikasih biasanya sebanyak itu Bu. 1 barter gimana? Ya, diberinya ternyata 1 mobil losbak Bu. Pak Nuron, ternyata dikasih 1 truk, Pak. Kalau kita ragu, silakan konsultasi dengan tim unit pelaporan gratifikasi. Di mana? Dinas Kesehatan, telepon. Ya, karena biasanya kalau kita sudah lapor, yang bertanggung jawab menentukan itu adalah tim unit dari pelaporan gratifikasinya. Ya, saya sendiri baru kemarin diangkat nih, saya dapat SK dari BPPK Ciloto, saya sebagai ketua tim unit gratifikasi BPPK Ciloto. Dan kita punya tim. Ternyata baru saya dapat SK berapa hari bikin grup, ternyata tiap hari itu ada aja dari BPPK Ciloto. Ada yang kasih ikan asin, ada yang kasih ini, ada yang kasih ini. Bagusnya dikemanain? Orangnya nggak tahu di mana, udah pergi misalnya, nitipnya di pos security misalnya, diapain? Digoreng aja sama-sama Bu, buat bacakan. Bagi, tapi tetap aja lapor Pak ke UPG. Lapor, jadi tim UPG yang menyelesaikan. Sudah, kita bagi saja. Kemana? Akhirnya kemarin kita bagi ke masjid, kita bagi ke panti, gitu, ya. Rame-rame ngerasainnya. Jadi nggak ada cerita konflik kepentingan secara pribadi di situ Pak. Oke? Ya, tapi tetap terlapor, isi form isian bahwa saya terima ini. Supaya apa? Kita bersih, kita tenang, dan makan yang kita makan dari hasil tadi pun berkah, kan gitu ya. Karena kita sudah jalani nih prosesnya. Oke? Oh, Ya, Pak Nuron tuh kalau mau ngasih durian berarti 1 truk, Pak. Oke, terkait gratifikasi saya mau share satu lagi. Ya, sebentar. Ini. Masuk ya. Kedengarannya sih, gratifikasi itu mirip dengan gravitasi. Tapi, beda. Bahkan, konon keduanya bisa dianggap saling kebalikan. Jangan sampai salah ngomong. Gratifikasi. Kita pastinya masih ingat dengan pelajaran di sekolah tentang Bapak Isaac Newton dari Inggris. Suatu ketika, beliau duduk-duduk di bawah pohon dan kejatuhan buah apel. Ini saya, Sobat.
Maaf, 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 maaf. Bahagia. Maaf, sebentar ya. Kenapa kesini? Salah pencet, sebentar. Mana dia? Aduh, kok jadi hilang? Sebentar ya. Bapak Bu sambil nungguin Pak Camat bawa durian nanti. Oke, sebentar, saya salah pencet. Pengen bener kayak Hendra Duran ya. Iya, saya sayang berjauhan sama Bapak. Kalau saya di dinasnya di Bapak bisa dapat nih kayaknya. Ibu sambil menunggu video diputar, boleh menanyakan sesuatu, Bu? Mungkin Boleh, terkait boleh. pendapat aja ya, Bu. Ya, boleh. Nah, gimana? Setahu saya mungkin selama saya memegang kepala saya seperti ini kan Bu, masif informasi terkait tentang KKN itu semakin kesini makin gencar Bu. Iya. Media sosial, media televisi, radio itu sangat masif menyampaikan dan bahkan dengan contoh-contoh yang cukup sederhana, mudah diterima, anak-anak pun bisa mencerna. Tetapi yang sekarang terlihat di kita juga justru makin menguat, makin banyak dan makin beraneka ragam jenisnya, Bu. Ya. Mohon mungkin pendapat Ibu saja, apakah ini terkait dengan banyaknya media yang sehingga disorot ini dengan mudah diakses, mirip dengan ataukah keberanian orang untuk mencoba memodifikasi bentuk-bentuk dari korupsi yang kemudian beraneka ragam ini? Ya. Sebentar Pak. Saya bingung ini. Bentar. Kenapa nggak ada ya? Belum masuk ya? Belum, Bu. Udah ngecek rekening padahal, Bu, tapi belum masuk berarti, Bu. Tanyakan di situ itu Pak Hendra. Apa nggak jadi? Kan kalau PPTK biasanya ditanya, Pak, sudah ada belum di rekening gitu, Bu? Ah, ya Allah, astagfirullah. Jadi nakal ya, Bu? Jangan dong. Enggak, Bu, TPP yang belum masuk-masuk itu aja. Oh, kalau TPP ya silahkan lah. Ya. Sebentar. Saya nih kenapa nggak bisa jadi share screen? Udah masuk kok ini. Jadi Bendahara Panuron, Bu, yang bilang. Tapi ternyata beda. Bahkan konon keduanya bisa dianggap saling kebalikan. Sampai salah ngomong. Suaranya keluar? Bu. Suaranya keluar? Ada, Bu, ada. Kita pasti bisa dengan pelajaran di sekolah tentang Bapak Isaac Newton dari Inggris. Suatu ketika, beliau duduk-duduk di bawah pohon dan kejatuhan buah apel. Dari kejadian itu, Pak Newton mendapat ilham tentang gaya tarik bumi, yakni gravitasi. Nah, kalau gratifikasi itu adalah kebalikan dari yang dialami Pak Newton. Melawan hukum alam. Buah apelnya justru terbang ke atas, dari tanah menuju pohon. Ini tentu bukan sulap dan bukan sihir. Sekarang, mari kita umpamakan pohon sebagai pejabat atau pegawai negeri. Lalu, tanah kita umpamakan sebagai rakyat dari semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha. Nah, buah apelnya ia bisa kita anggap sebagai bentuk pemberian atau gratifikasi. Jadi, dengan ilustrasi gambar ini, yang dianggap sebagai gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha kepada pejabat atau pegawai negeri. Tentu saja, pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan dari sang pejabat atau pegawai negeri itu. Gratifikasi ini bisa dianggap suap loh. Gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka.
gratifikasi menghancurkan moral bangsa. Bayangkan saja, waktu kita lahir, orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran. Hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Parah kan? Dan praktek bayar ini, bayar itu, sogok sana, sogok sini terus berlanjut ketika kita masuk sekolah. Saat mencari kerja dan bekerja, kemudian menikah, terus punya anak, hingga saat kita kembali menghadap Tuhan. Iya, sewaktu mengurus surat kematian, pemakaman, dan lain-lain, keluarga kita diharuskan membayar lagi. Parah kan? Di Republik ini, mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang pelicin. Mulai dari mengurus akta kelahiran, KTP, SIM, STNK, kartu sosial, domisili, IMB, dan lain sebagainya. Biasanya, praktek tersebut memakai istilah uang tinta, uang jasa, uang kopi, uang pelicin, uang rokok, uang pelancar, dan segala macam keluarga uang lainnya. Padahal, tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat. Jadi, mereka tidak perlu lagi mengharap imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Sebetulnya, begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri. Parahnya lagi, orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik gratifikasi. Mereka menutupinya dengan memberi berbagai macam sebutan yang unik-unik. Contohnya, ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment, atau uang transport, atau jasa pinggul, atau uang selimut, alias gratifikasi seks. Wah, serem! Bahkan, terkadang kedok gratifikasi melibatkan nama buah-buahan. Seperti apel Malang, apel Washington, atau kardus durian. Apapun nama sebutannya dan semanis apapun rasanya, segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari. Karena bisa ketagihan kayak narkoba. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan di penjara. Gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal. Gratifikasi mencederai rasa keadilan kita. Ini ada istilah kerennya loh, yakni high cost economy, atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi. Karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya. Ketika mengurus izin, pengusaha mengeluarkan biaya ekstra untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut, sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, gratifikasi merusak martabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun mental pengemis dengan memperjualbelikan kewenangan. Gratifikasi dianggap suap jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara. Banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus stop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika kita seorang pengusaha, jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin. Kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri, jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi meminta. Selain itu, kita semua harus mengawasi dan melaporkan praktek-praktek gratifikasi kepada KPK. Negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktek gratifikasi. Sebab, hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis. Tidak ada pilih kasih di antara si kaya dan si miskin. Dengan membasmi gratifikasi, kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita. Dampak lebih jauhnya, masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya.
Dan yang lebih jauh dari itu, harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan suap dan waktu yang lama. Pastinya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangnya kebiasaan gratifikasi di negeri ini. Karena itu, ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur. Oke, yes, terima kasih. Ya, kita kembali lagi share yang lain, yang tadi. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi sudah jelas ya gratifikasi. Halo. Hai. Sudah jelas, Bu. Iya. Sebentar. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, gratifikasi. Saya kok kehilangan Bapak Ibu ini. Enggak ketemu videonya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Ya. Nah, udah jelas ya. Nah, sekarang kita ini yang sudah saya sampaikan ya. Yang sudah saya sampaikan 7 bentuk korupsi ya. Nah, ini gambar-gambarnya aja. Ya, oke. Saya tidak kehilangan gambar. Akhirnya sudah ketemu. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, 7 bentuk korupsi ini ilustrasi gambar aja ya, karena tadi kita sudah lihat. Ya, kita sudah lihat. Ya. Merugikan keuangan negara, ya. Terkait dengan jabatan, suap, kalau suap berarti uang ya, kemudian sengaja penyalahgunaan jabatan, ya lagi-lagi terkait dengan jabatan, kemudian apalagi ini ya ada pemerasan, ada keuntungan diri sendiri ya di sini. Nah, ini contoh ya. Saya kasih gambarnya aja, ada kecurangan. Ini apabila curang, menghilangkan dokumen, membahayakan keselamatan orang lain karena kita yang berbuat, kan gitu ya. Oh, gambar-gambar, ya kenapa? Kalau Widya Iswara biasanya selalu memberikan PowerPoint itu selalu fokus ke gambar, dan itu eye-catching. Jadi orang melihatnya, pesannya itu cukup satu aja, dan yang jelas Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa ini loh contoh dari korupsi dari 7 klasifikasi korupsi tadi ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang gratifikasi. Saya nggak mau jelasin juga lebih banyak tentang gratifikasi karena gratifikasi Bapak Ibu tadi sudah saya kasih juga videonya dan sudah tahu. Yang jelas kuncinya adalah gratifikasi apa? Memberikan hadiah ya, memberikan hadiah. Jadi boleh dalam bentuk barang ya, boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk tiket, kamar hotel, bahkan tadi lihat nggak ada yang nyebut di video apa? Gratifikasi seks. Ya, ada kan tadi ya tersebutkan gratifikasi seks. Hati-hati. Saya nggak perlu jelasin gratifikasi seks itu apa. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini tahu apa itu gratifikasi seks. Jadi gratifikasi bukan melulu hanya dalam bentuk uang, hadiah, barang, tapi bisa dalam bentuk macam-macam ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini definisinya. Saya juga nggak mau jelasin karena sudah tahu semua tadi ya. Yang jelas tidak sepantasnya kita PNS atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang kita berikan. Ya, kalau sudah diberikan setruk semobil pisang ya laporkan ke UPG, kemudian kita kasih ke orang, kita sumbangkan, tergantung keputusan UPG-nya apa. Ya, tapi biasanya tim UPG pasti bijak. Ya, yang jelas seseorang kita tidak berhak meminta apapun mendapatkan sesuatu yang melebihi haknya. Karena pada saat kita turun ke lapangan, biasanya kita dapat uang jalan, kita sudah dapat lamsam, kan gitu ya?
Benar nggak Bapak Ibu? Karena itu tugas kita. Jadi kita nggak perlu lagi mendapatkan sesuatu yang melebihi dari hak kita sebagai pejabat rakyat, ya, sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini adalah kita pejabat dari PNS itu kan dibayar pakai uang rakyat kan, gitu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sudah terjadi gratifikasi, cepatnya lapor ke UPG supaya kita menghindari hukuman yang terkena sama kita. Ya, kenapa? Karena yang nerima itu dapat malah lebih gede kena penjaranya. Ya, penjara seumur hidup bisa 4 sampai dengan 20 tahun. Pidana denda 200 juta. Sanksi bila pidana penjara 3 tahun dan pidana denda 150 juta. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, gratifikasi tidak berlaku apabila kita melapor ke UPG. Unit pelaporan gratifikasi. Ya, ini gambar-gambar aja. Saya akan kasih aja contoh-contohnya gambar. Ya, gambar ada barang, ada diskon, pinjaman uang, komisi pengobatan cuma-cuma, ini gratifikasi. Ya, nah yang ini nih apa nih? Weh, gratifikasi seks. Hati-hati. Dapat penginapan dibayari oleh rekanan misalnya. Gratifikasi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, gratifikasi yang nggak perlu kita laporkan. Apa Bu? Ada. Apabila ada hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Kita dapat kado nih, saya ulang tahun. Terus adik saya datang, Mbak, ini kado ulang tahun buat Mbak Asih. Misalnya nih adik saya kan, oh saya dapat tas bagus, kan gitu ya. Karena saya ulang tahun, oh makasih adikku sayang, kan begitu. Tapi pada saatnya dia bilang gini, tapi nanti tolong ya, itu untuk pengadaan rumah sakit jiwa, untuk pengadaan makan minum pasien, kasih aku ya Mbak. Nah, ada apa di situ? Ada konflik kepentingan, walaupun adik kandung sendiri. Dia main, tolak. Kalau ngasihnya ada embel-embel tertentu, nggak terima. Kembalikan tasnya, kadonya tadi. Kenapa? Ada konflik kepentingan. Itu apa? Gratifikasi. Jadi nggak usah. Ya. Nah, apalagi yang tidak perlu dilaporkan. Ya, jadi kuncinya apabila Bapak Ibu terima gratifikasi, yang pertama sekali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tolak dulu. Tolak. Jadi nggak kena kemana-mana. Tapi kalau diterima, orangnya udah nggak bisa dikembalikan lagi, misalnya kita nggak tahu, silakan laporkan ke UPG. Nah, gratifikasi yang nggak perlu dilaporkan lain apa? Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitan, ya, dan lain-lain upacara agama lah, itu boleh ya. Kemudian, Nah, kemudian apa lagi terkait musibah atau bencana, paling banyak 1 juta. Ya, bisa sambut, ada pegawai yang pensiun, terus kita pengen kasih hadiah kenang-kenangan, boleh nggak? Gratifikasi nggak? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 300.000. Wah, 300.000 cuma dapat apa nih? Ya nggak usah yang banyak-banyak ngasihnya, jangan ngasih cincin emas. Kebanyakan kan ngasihnya emas, kalau udah emas pasti udah deketin juta ya. Oke, jadi nggak usah. Nah, kalau sesama rekan kerja, ya sesama rekan kerja paling banyak tidak dalam bentuk uang, ya boleh 200.000. Oh saya baru pulang nih, dari mana? Misalnya saya lagi pulang ke Pekanbaru, terus saya balik ke ruangan Widya Iswara, saya bagi teman-teman Widya Iswara, misalnya makanan-makanan oleh-oleh Riau, kan gitu ya, dari Pekanbaru, saya bagi. Gratifikasi nggak? Enggak, ini nggak perlu dilaporkan. Kenapa? Karna sesama rekan kerja dan saya bawa oleh-oleh buat teman-teman saya. Tidak ada konflik kepentingan di situ. Jadi dilaporkan enggak. Tapi misalnya Bapak Ibu pengen datang ke Ciloto, mau pelatihan di Ciloto, terus ngasih hadiah kepada BPPK Ciloto atau ngasih ke saya ini. Nanti ke Ciloto bakalan ketemu sama Bu Asih. Kan mikirnya gitu kan, bakal ketemu sama Bu Asih nih di Ciloto. Saya mau pelatihan di BPPK Ciloto. Kayaknya bawa makanan dari kampung buat Bu Asih ke Ciloto. Ya kan? Kan mau pelatihan nih di Ciloto. Gratifikasi nggak? Gratifikasi tidak? Tidak. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Gratifikasi Bapak Ibu. Jadi nggak usah. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu mau pelatihan di Ciloto. Kalau pelatihan di Ciloto biasanya ada penilaian. Yang menilai itu biasanya siapa? Widya Iswara. Ya, Widya Iswara yang menilai. Ada konflik
nggak usah bawa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nih mau ke Bandung, singgah lewat Ciloto, singgah ke Ciloto. Mau ketemu Bu Asih. Ya, kebetulan bawa oleh-oleh, singgah ke Ciloto, terus pergi ke Bandung. Kalau itu gratifikasi nggak? Bukan. Tidak. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau pelatihan ke Ciloto, bakalan ketemu Bu Asih, bawa oleh-oleh, nggak usah. Ya, tapi kalau memang liburan keluarga, mau ke Bandung, mau ke Jakarta, lewat Ciloto, singgah ke Ciloto, Bu ada oleh-oleh dari saya buat Ibu. Saya lewat Ciloto kebetulan singgah. Ngapain? Liburan bawa keluarga. Gratifikasi? Tidak. Kenapa? Rekan kerja, tidak ada konflik kepentingan. Dan itu pun akan saya kasih rame-rame teman-teman. Kita rame-rame. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Ya, jadi jangan coba-coba ngasih-ngasih ya kalau ada terkait dan kita masih berhubungan dengan pekerjaan kita. Tapi kalau sekedar silaturahmi biasanya tidak dan tidak perlu kita laporkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, apalagi yang tidak perlu dilaporkan? Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, tapi yang paling penting 1 sampai 6 tadi. Ya, 1 sampai 6 tadi. Ini bisa di mana? Bisa dilihat ada Undang-Undang Nomor 31 tahun nomor 99 tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, laporan gratifikasi bisa langsung ke KPK, bisa kita sendiri. Ya, bisa kita lapor melalui birokrasi kantor, bisa sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, boleh langsung ke KPK. Oke. Kemudian nah ini cara pelaporannya, boleh pakai handphone, ya, boleh pakai email, yang penting isi form, ya. Oke. Jadi ke Kementerian Kesehatan, kalau Bapak Ibu di sini di Puskesmas berarti kepada Dinas Kesehatan, nanti akan Dinas Kesehatannya akan berjenjang sampai akhirnya ke KPK. Ya, yang jelas kalau gratifikasi berani kita tolak, kita terlepas ancaman hukuman kepada kita, memutus konflik kepentingan dan integritas kita sangat baik, tercermin dari integritas kita yang sangat baik dan sangat tinggi. Ya, oke. Nah, saya masuk nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini apa aja? Makanya dari itu Bapak Ibu tadi kita sudah diskusi tentang 7 klasifikasi korupsi, tambah 1 apabila terjadi penghalangan terhadap kegiatan korupsi. Ya, untuk itu mari kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita. Apa itu? Ini dia. Oke. Apa itu? Ya ampun Bu, jupe mandi tangker sebedil. Ya, jupe mandi tangker sebedil itu apa kan gitu ya? Ju-nya jujur, P-nya peduli, man-nya mandiri, D-nya disiplin, tang-nya tanggung jawab, ker-nya kerja keras, S-nya sederhana, B-nya berani, dil-nya apa? Adil. Sudah, terjemahkan sendiri. Saya nggak mau jelasin jujur itu apa, peduli itu apa, mandiri itu apa, disiplin itu apa. Semua Bapak Ibu tahu tentang nilai-nilai ini. Cuma tanamkan dalam diri kita sendiri. Dari mulai sekarang saya mau tanamkan nilai-nilai anti korupsi di badan saya, di diri saya. Mulailah dari keluarga kecil kita dulu, kemudian ke lingkungan kerja. Ke anak-anak kita dulu, tanamkan 9 nilai ini, sehingga nanti dia jadi orang yang mengerti, wah, aku orangnya harus seperti ini, kata ayah. Ya, jangan ajarkan ketidakjujuran kepada anak. Ada tamu datang ke rumah, terus Anda bilang sama anak Anda, kasih tahu ya, ayah nggak ada. Itu saja sudah mengajarkan apa? Ketidakjujuran pada anak, dan dia akan teringat terus sampai dia besar. Ternyata ayah mengajarkan ketidakjujuran kepada saya. Suruh bilang ayah tidak ada kepada tamu. Itu mengajarkan ketidakjujuran. Jadi hati-hati bicara kepada anak kita karena dia orang paling gampang merekam apa yang kita berikan. Dan publik ya menjadi figur anak-anak itu adalah kita, orang tuanya. Ya, jadi hati-hati. 9 nilai tadi yang jupe mandi tangker sebedil, saya tambah 1, integritas. Kalau Anda mau bersih korupsi. Kalau Anda mau tanamkan nilai-nilai anti korupsi, tambah 1 integritas, berarti ada 10 nilai yang harus Anda tanamkan dalam diri kita. Ya, ini dapat dari websitenya KPK. Nilai-nilai anti korupsi itu apabila kita bisa bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab. Tadi itu sikap.
Kalau kita bisa, intinya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, sikap, kita harus bersikap adil, berani, dan peduli, dan kita harus beretos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Ini saya dapat dari websitenya KPK, dari ACLC-nya KPK. Kita selalu tanamkan 9 nilai ini tadi. Tambah 1 integritas. Apa integritas? Integritas itu kejujuran, kebenaran, konsisten, ya kan? Apalagi punya prinsip, jujur, gini aja, yang jelas, ya, yang jelas, kesesuaian antara hati, mana hati ya, ini ya, kesesuaian antara hati, ucapan, pikiran, perbuatan, itu integritas. Jadi kalau kita mau bertindak sesuatu, tanyalah hati kita, tanya hati kita. Ini benar nggak sih? Karena di dalam hati itu ada titik putih yang disebut dengan God spot. God spot, titik Tuhan. Yang putih, bersih. Saya dapat ilmu ini dari ESQ. Pelatihan ESQ. Apa itu? Emotional Spiritual Question. Yang di dalam hati kita ada titik putih. Jadi kalau kita selalu bertanya ke diri kita, ke hati kita, yang kita lakukan ini benar atau tidak, biasanya hati selalu menuntun yang ke arah kebenaran. Makanya selalu kata hati merupakan tolok ukur dari integritas. Sesuaikan dengan ucapan, sesuaikan dengan pikiran, baru kita lakukan. Jangan pernah berpikir ini, wrong is wrong even if everyone is doing it. Apa itu? Yang namanya salah, tetap salah. Selalu bilang gitu, yang namanya salah, tetap salah. Walaupun rame-rame orang melakukannya. Oh, orang banyak korupsi waktu, Bu. Orang banyak nggak hadir apel pagi, Bu. Orang banyak nggak nulis ini, Bu. Nggak buat laporan. Biasa kok. Oh, orang banyak bikin laporan fiktif kok. Itu salah. Berani nggak menyatakan itu salah dan Anda tidak lakukan? Walaupun rame-rame bergerombol, rame orang melakukan itu. Jadi yang namanya salah tetap salah walaupun rame-rame orang mengerjakannya. Nah, berani nggak bilang, yang namanya right is right, even if no one is doing it. Yang namanya benar tetap benar, walaupun tidak satu orang pun yang melakukan. Berani nggak? Berani. Karena yang melakukan itu biasanya sesuai dengan hati. Ya, oke. Oke, ini tadi definisi integritas yang jelas. Jangan pernah berpikir korupsi adalah budaya, korupsi itu adalah suatu sistem, korupsi itu adalah perilaku yang banyak orang melakukan. Pikirkan. Ini ada gambar hati. Rasakan, pikirkan, ucapkan, lakukan dengan tindakan yang benar sesuai kata hati. Itu adalah solusi. Ya, yang jelas, hati nurani itu adalah tolok ukur integritas. Hati nurani. Ya, sampai saya berani. Nah ini, saya bukan ustazah, ya, tapi saya cuma sekedar mengingatkan. Untuk yang muslim. Tapi saya kira ini pelajaran yang baik. Di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Bila ia kotor, maka kotorlah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, sepotong daging itu adalah hati. Ya, sepotong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Benar nggak? Benar. Ayo tanya hati dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, ini contoh-contoh pemimpin yang berintegritas. Pernah dengar ya nama-nama yang ada di sini? Saya kasih contoh, Pak Soekarno, Bung Hatta, Jaksa Agung Suprapto Hatta, Sugeng, ini mantan Kapolri, Baharudin Lopa, Muhammad Natsir, Haji Agus Salim. Ini diambil dari mana? Diambil dari buku Orange for Integrity. Ini contoh-contoh pemimpin yang sangat berintegritas untuk bangsa kita. Ya, nah mau nggak ngikutin? Oke, nah dengar ini, Bung Hatta yang nggak bisa beli mesin jahit, yang nggak bisa beli sepatu beli, padahal dia siapa sih yang nggak tahu Bung Hatta? Kenapa? Karena dia orang sangat berintegritas, dia nggak mau, ya nggak cukup uangnya untuk beli sesuatu itu. Kalau kita nggak ada lagi ya. Pernah dengar ini, polisi Hugeng yang jujur, menolak semua pemberian, mengembalikan semua pemberian, ya kan? Kenapa? Karena dia orangnya sangat berintegritas. Ya, nanti saya kasih PPT-nya ya. Mungkin kita perlu pelajari lagi detail. Saya kira karena waktu saya tuh nggak banyak ya. Kita lebih asik ngobrol tadi ya. Oke, Baharudin Lopa menolak permintaan anaknya untuk menumpang mobil dinas ke sekolah walaupun searah dengan kantor Pak Lopa.
Sanggup nggak kita? Nah, coba pikirkan. Ya, janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Nah, ini satu lagi. Bayangkan, orang penghulu bakri kalahkan menteri hingga presiden. Dia pelapor gratifikasi paling banyak. Siapa penghulu bakri? Ternyata penghulu bakri ini cuma penghulu biasa dari KUA. Ya, dari KUA. Dia ngelapor gratifikasi 59 kali. Dengan total nilai uang yang dilaporkannya, gratifikasi uang yang dilaporkannya itu cuma 4.200.000. Kebayang nggak kalau dia dapat gratifikasi 100.000 saja satu amplop, harusnya 5.900.000 kan? Ternyata 59 kali itu 4.200.000. Berarti dia ada terima mungkin 75.000, 50.000 dan dia laporkan ke KPK. Langsung. Terus KPK nerima laporannya. Dan ini jadi pembicaraan hangat di kita, para penghulu anti korupsi. Saking hebatnya Pak Bakri, penghulu dari satu KUA tadi. Ibu Nila Muluk, Menkes kita, mantan Menkes, melapor gratifikasi yang diterimanya cuma 47 kali. Dengan total nilai 55 juta. Kalah sama Pak penghulu Bakri 59 kali. Dan lain-lainnya. Jadi, boleh nggak Bu lapor? Kalau saya terimanya cuma sedikit. Lapor aja. Terus nanti uangnya diapain? Transfer aja ke KPK. KPK nyimpan. Uangnya bisa dikembalikan ke negara. Ya, terus barang-barang. Saya terima tas Bu dari pasien nih Bu, misalnya, atau dari orang rekanan ini ngasih tas, ngasih baju, ngasih apapun dalam bentuk gratifikasi. Kembalikan, lapor ke KPK. Makanya barang-barang gratifikasi di KPK itu banyak banget, dan itu suatu saat dilelang sama mereka dan mereka kasih lelangnya itu ke negara. Ya, jadi Bapak Ibu silakan lapor kalau Anda mau terbebas dari tuntutan hukuman, ya. Oke. Nah, ini lagi ya, saya nggak mau cerita lah, banyak banget ya cerita-cerita pejabat-pejabat yang koruptor. Oke, yang jelas jangan salah gunakan jabatan kita. Katakan sehat tanpa korupsi, seperti yang menjadi latar belakang saya. Katakan tidak menerima apapun dalam bentuk apapun. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya kasih, ada yang mau kita diskusikan? Satu pertanyaan, dua pertanyaan, saya silakan. Sebelum saya simpulkan. Waktunya pas. Oke, cukup Bapak Ibu? Udah terhubung semua nih. Halo Pak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan. Halo. Ini kenapa pada diam? Hai. Kenapa pada diam? Silakan, ada yang mau kita diskusikan satu atau dua pertanyaan sebelum saya simpulkan. Kita simpulkan. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, mau nanya Bu. Oke, silakan. Ya, begini Bu, yang tadi kan kalau misalnya kita memberikan hadiah ulang tahun, misalnya ke kepala dinas, tadi dibilang tidak lebih dari 300. Nah, biasanya kita kan itu urunan Bu. Uangnya kan dari berbagai orang gitu, nanti baru kita kasih. Nah, jadi total yang kita kasihkan ke siapa yang mau kita kasih hadiah ulang tahun itu kan kemungkinan juga tidak sampai dengan 300.000, tapi totalnya mungkin lebih gitu Bu. Nah, ini bagaimana Bu? Terima kasih. Ayo, yang lain pendapatnya gimana? Gratifikasinya? Kalau pendapat saya enggak, Bu. Kan kalau dari seksi itu cuma 200-300. Seksi dan bidang seksi itu tidak termasuk korupsi. Tapi nanti sekretaris atau bidang tuh Bu yang ngumpulin karena dapat 10 juta atau 5 juta. Bu Anies aman, Bu Anies. Ini kayak paket ini ya Bu, kayak paket proyek Bu, jadi dipecah-pecah supaya masuk lelang gitu. Iya. Itu uang pribadi apa uang proyek?
Kadang tergantung Bu, bisa tadi yang seksi kadang diminta, atau kadang kita urunan perorangan, nanti totalnya di ini baru dikumpulkan dijadikan satu. Oke, kembali ke hati nurani. Tanya hati nurani kita. Menurut Bapak Ibu gratifikasi enggak? Apalagi pakai uang pribadi. Cie, ada konflik kepentingan nggak di situ? Ada, karena dia merasa jadi atasan gitu. Ada konflik kepentingan di situ. Kalau saya jadi kepala dinasnya, saya nggak mau terima. Nggak penting. Apa sih yang mau Bapak Ibu kasih? Seorang kepala dinas loh. Terus dikasih uang misalnya, dapatlah kumpulan-kumpulan dari puskesmas 10 juta. Untuk apa sih sama dia? Ya, taruhlah dijadikan benda, dibelikan cincin misalnya. Yakin nggak dia nggak punya cincin yang lain? Pasti punya kan? Nggak diapa-apakannya cincin tuh. Kayak saya nih misalnya, ya kan? Kayak kemarin saya perpisahan dari wakil direktur. Semuanya ngasih mukena. Saya dapat mukena sampai 12 biji. Ya kan? Tidak ada yang gede sama sekali. Bidang ini ngasih mukena, bidang ini kasih mukena. Ya kan? Saya yakin nggak ada mukena yang di atas 300.000. Karena saya lihat tidak ada yang mahal-mahal. Tapi makanya barokah. Ya udah, bismillah, saya terima. Walaupun setelah itu mukenanya banyak yang saya bagi-bagi sama orang, karena banyak banget sampai 12 biji, mending dipakai orang, saya ikut pahala, kan begitu. Ya, artinya seorang pejabat dikasih sesuatu, apalagi cuma kumpul uang sampai dapat 10 juta, 5 juta, terus dapat emas, dikasih emas. Perlu nggak sih sama dia seorang pejabat? Saya yakin nggak perlu. Kalau saya jadi pejabatnya, saya nggak perlu. Jadi jangan dibuat jadi kebiasaan, Bu. Karena biasanya kalau jadi pejabat yang benar, cuma dapat disalam, doakan, itu udah syukur alhamdulillah, udah cukup senang. Karena dia bukan orang yang susah. Ya, jadi kembali lagi ke hati nurani. Kalau jangan mikir, udah biasa, kita tiap tahun begini. Ya kenapa kita tidak membiasakan hal yang tidak biasa lagi kalau yakin itu benar? Kalau saya nggak mau. Kalau saya ya, karena saya bilang itu gratifikasi, jatuhnya udah banyak. Dan saya yakin pasti diambil dari uang-uang proyek yang ada di dinas. Yang ada di puskesmas. Siapa sih yang mau ngasih pakai uang pribadi kepada kepala dinas? Ayo. Pak Endar senyum, Bu Ani senyum nih. Ya kan? Saya yakin kalau dia pejabat yang berhati nurani, dia nggak akan terima. Nggak penting. Kalau bicara berhatinya berhati, Bu. Cuma ya, nuraninya saya masih tanyakan gitu. Iya, kan kita diskusi ya. Diskusi, dan saya boleh dong ngeluarin pendapat saya. Kalau saya yang jadi kepala dinas, saya nggak mau. Kalau saya yang jadi salah satu anggota di situ, Bu Asi, bisa ngasih berapa? Saya nggak mau. Ya, saya ngasih ucapan selamat aja deh. Pakai WA. Jujur sebetulnya Bu, secara individu pasti kami juga sebenarnya tidak. Enaknya sih cuma ngucapin Bu, tanpa beban, kemudian tanpa mengeluarkan materi gitu. Cuman takutnya dibilang aneh, yang lain ngasih kok kamu Hendar cuma ngasih ucapan tuh udah banyak. Berani nggak berjiwa integritas seperti yang saya sampaikan tadi? Ya kan? Right is right, even if no one is doing it. Berani nggak berkata tidak? Tapi yakin itu benar. Tidak ada satu orang pun yang melakukannya. Kan semuanya nih rame-rame. Nah, ya kan? Kan tadi katanya Pak Hendar bilang, ini nggak sesuai dengan hati nurani saya. Benar nggak? Berarti salah kan? Ya kan? Itu salah tadi kan? Wrong is wrong, even if ya semua orang melakukannya. Ya kan? Kenapa kita nggak berani bilang right is right, even if no one is doing it? Ayo, jadilah yang right is right, walaupun kita cuma sendiri. Emang bakalan dipecat kalau misalnya kita nggak ngumpul? Nggak sih, Bu. Cuman takut berjamaahnya saya nggak di barisan itu, gitu, Bu. Kenapa? Kenapa, Pak? Saya tidak pernah takut. Cuman khawatirnya pada saat berjamaah, saya harus paroid, Bu, sendirian di belakang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak
nggak apa-apa, Pak. Ya kan, yakin aja kita benar. Mohon maaf, saya nggak usah. Saya orangnya kayak gitu, Pak. Makanya, Bu Asi ini susah banget gitu kan. Saya nggak mau tanda tangan. Dulu kaget saya pertama kali saya jadi pindah dari Jambi ke Riau, ya. Kemudian saya suruh tanda tangan sesuatu yang saya tanda tangani jumlahnya gede, yang saya terima jumlahnya sekian. Saya nggak terima. Saya kembalikan. Apaan nih? Saya bilang. Saya tanda tangannya sekian. Kenapa saya terima cuma sekian? Terus uangnya dikemanain? Oh, itu harus disimpan untuk kamu. Harus begini kan, nanti kalau ada tamu, ada begini, harus begini. Oh, mendingan saya nggak terima aja deh. Jangan minta-minta lagi tanda tangan yang seperti ini kepada saya. Padahal saya masih staf waktu itu. Apalagi saya jadi pejabat. Bodoh lah. Lebih nggak mau lagi. Ya. Ayo, karena apalagi kita jadi pejabat, saya yang menentukan. Ya. Saya ingat banget gubernur Riau, kan saya pejabatnya gubernur ya, kan wakil direktur medik rumah sakit jiwa itu pejabatnya gubernur Riau, ya. Dia pernah datangin kita direksi rumah sakit jiwa. Direksi rumah sakit jiwa itu ada 3. Dia datangin, tolong ya, kalau ada yang minta-minta atas nama saya, atas nama DPR. Atas nama siapapun, rekanan datang minta proyek tapi menjual nama saya. Saya ingat banget itu. Dia datangin khusus kita. Karena waktu itu direksi rumah sakit jiwa itu ibu-ibu 3 orang. Sampai saya selalu bilang 3 diva. Direktur utama, wakil direktur mediknya saya, keperawatan, medik dan keperawatan, satu lagi wadir umum dan keuangan. Nah, Pak Gubernur khusus datang ke kita cuma bilang begitu. Tolong ya, kalau ada yang mengatasnamakan saya minta proyek, kalau ada mengatasnamakan DPR minta proyek, tolak secantik mungkin. Nah, Pak Gubernur pesannya begitu. Wah, keren nih Pak Gubernur kita. Kan begitu ya, keren nih Pak Gubernur kita. Oke, setuju banget. Saya seneng banget. Ya kan? Nah, dikenakan lagi. Kita berani nolak. Tim rumah sakit jiwa pada saat itu. Ya, jadi harus berani ya, Bapak Ibu ya, kalau memang itu benar. Oke? Saya kira Bu izin tanya lagi Bu. Waduh, udah lebih waktunya gimana nih? Waduh, semangat sekali ini. Bu, waktunya habis. Tanya satu lagi Bu. Sekali lagi kasihan. Ini Bu, silakan satu yang lagi, tadi silakan. terkait dengan Oke, satu lagi Bu Ria ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Terkait dengan pemberian tadi gitu, terus sudah melebihi dari yang ketentuan gitu. Nah, sekarang yang saya takutkan, apakah itu termasuk dosa, Bu? Kan tadi udah dibilang, Bu. Dosa jadi, Bu, ya? Integritas itu hati. Kalau sudah katanya melawan kata hati, berarti dosa, Bu. Karena hati selalu berkata benar. Kan tadi saya bilang, dalam hati kita itu ada titik putih yang disebut titik God spot. God spot itu titik Tuhan di situ. Biasanya Tuhan selalu membuat kita selalu beribadah dan selalu membuat kebenaran dalam diri kita. Dan itu adalah dimulai dengan hati nurani. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, waktunya sudah lebih. Saya simpulkan yang jelas bahwa korupsi, saya nggak mau jelasin lagi, Bapak Ibu sudah tulis di chat, busuk, serakah, rompi kuning, pencuri, maling, dan lain-lain dengan 7 klasifikasi anti korupsi tadi, ya. Terkait dengan jabatan, suap, gratifikasi, dan lain-lain, ya. Anti korupsi ada 9, oke, ada 9. Tanamkan dalam diri Bapak Ibu dimulai dengan kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, ya, berani, adil, tambah 1 integritas. Integritas kita sudah bahas barusan, ya. Kembali lagi, kita banyak cerita integritas tadi, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, luar biasa kelas ini. Yang jelas, Bapak Ibu, lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tidak bahagia, ya. Nah, ini satu, mana tahu ada yang mau cari mantu, mau cari pacar, mau cari calon. Jika kamu mencari yang sempurna, aku mundur. Jika kamu mencari yang anti korupsi, aku berada di garis paling depan. Berani nggak bicara seperti itu? Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, ini saja dari saya. Saya akhiri. Ya, asalnya sembilu dari buluh disusun jadi tempian. Izinkan saya menyusun jadi 10.
Salah hilaf saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu Asih. Iya, Balik. luar Terima biasa kasih, Bu sekali Bu Asih. Asih, materi yang sangat menarik. Ada yang mau balas pantun? Hendar siap-siap tuh, Bu. Kayaknya udah searching tadi dia. Silakan, Bapak Ketua kelas. Hilang Bu, gara-gara ngobrol korupsi jadi hilang Bu. Jadi sebetulnya Bu Ria ada yang pengen saya tanyain sama beliau sebetulnya Bu. Tetapi pertanyaannya pertanyaan sosiografis sebetulnya Bu. Mungkin nanti boleh dititipkan ke Bu Ria Bu. Kita tidak boleh menyebut bahwa korupsi itu budaya. Tetapi budaya itu kalau kita pahami sebuah adat istiadat, perbuatan yang terulang-ulang kemudian melahirkan dan diakui oleh semua orang yang berada di situ, maka lahirlah menjadi sebuah kata budaya. Nah, agar ini tidak menjadi masuk dalam dogma, apa yang harus dilakukan? Tapi boleh dijawab sekarang atau nanti juga boleh sebelumnya, Bu. Karena kan saya juga tidak mau korupsi dengan waktu yang ada, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jangan sebut Bu, korupsi itu budaya ya. Betul. Bukan. Yang harus menjadi membudaya itu adalah anti korupsinya. Baik, terima kasih Bu Asih. Materi yang sangat menarik dan saya percaya ini menginspirasi teman-teman semuanya. Japung PKM yang katanya suka di jalan dikasih makanan. Kalau lagi kasih penyuluhan ya terkait gratifikasi, tapi tadi sudah dijelaskan cukup jelas dan clear ya oleh Bu Asih. Apa saja yang termasuk ke dalam gratifikasi dan yang tidak perlu dilaporkan apa saja ya. Baik, terima kasih. Kita kasih beri mantap Bung buat Bu Asih. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Baik, terima kasih Bu Asih. Makasih Mbak Asih. Asihnya udah live? Belum, masih. Oh, belum. Masih ngelihat Bu Ria. Baik, terima kasih Bu Asih. Baik Bapak dan Ibu. Materi kita hari ini seluruhnya habis, tinggal RTL. Nanti kita RTL diakakan ya, asinkronis kolaboratif. Silakan penugasan mandiri dibaca di lewat CLC. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mungkin ini hari terakhir saya menjadi MOT ya. Saya minta maaf jika dalam kebersamaan kita ada kata-kata, tingkah laku, perbuatan yang kurang berkenan oleh Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ya. Oke, selama kita bersama, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ciptakan yang baru. Ayo kita sama-sama katakan. Ambil yang baiknya, Buang yang buruknya, jadilah japung-japung PKM yang ciptakan yang baru, yang inovatif, ya, yang kebersamaan, yang profesional, yang inovatif, komunikatif dan inovatif. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sama-sama Bu Ria. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Sehat terus. Sehat terus kita ya. Ya. Baik. Sehat selalu. Saya kembali. Sehat selalu kita. Saya kembalikan kepada Kang Nurjan. Silakan Kang Nurjan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih juga Bu Asih atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bebas dari korupsi ya. Dan Ibu mohon nanti PPT-nya bagi kita ya, buat di-share ke teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu.